Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang teknik penomoran pada karya tulis ilmiah sesuai dengan panduan skripsi Stella Palah Banjarbaru. Baik, di sini bisa dilihat jadi format pengetikan dan penjilitan. Jadi pada dasarnya penomoran itu adalah salah satu teknik dalam menjelaskan bagian-bagian yang memang terbahagi pada satu pembahasan atau judul. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini, ini buku panduan. Bisa buka di buku panduannya halaman 51 tentang yang 6 format pengetikan dan penjilitan. Jadi ketentuannya yang pertama, untuk penulisan nomor pada tulisan karya ilmiah, khususnya penulisan skripsi Stella Palah Banjarbaru, itu yang pertama adanya bab dan judul ditulis dengan huruf kapital, dicetak tebal dan ditempatkan di tengah-tengah bidang pengetikan. Jadi letakkan di tengah. Ini contoh seperti ini. Nah, nih bab, tulisan bab dan judul, bab dan judul. Kemudian kemudian untuk tulisannya itu, untuk penomoran biasanya dimulai dengan tulisan bab tadi, kemudian ada angka nomor Romawi. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi besar, bab I, bab II, bab III. Nah, seperti itu, angka Romawi lah, contoh di sini yang seperti, nah, bab 4 BAB BAB 15 bab 4. Nah, kemudian yang diletakkan simetris di atas judul bab, paragraf untuk peringkat pertama ini dimulai 1,2 cm, kurang lebih 1 kali tap dari batas awal margin, dan baris selanjutnya kembali ke atas batas margin. Jadi setelah ini ada jarak, ke bawah. Nah, setelah ini ada jarak. Nah, jaraknya agak lebar ya, agak lebar. Nah, seperti itu. Kemudian setelah bab itu ada namanya subbab peringkat kedua. Peringkat pertama tadi kan namanya bab dan judul bab. Itu yang bab dan judul tadi, yang seperti ini, yang di atasnya tadi. Ini dan ini. Ini namanya peringkat pertama. Nah, kemudian ada namanya peringkat kedua. Peringkat kedua ini adanya namanya judul subbab lah, biasanya disebut. Ditulis dengan kapitalisasi, setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal. Yang perlu diingat adalah dicetak tebal. Urutan munculnya judul subbab diawali dengan huruf kapital A, B, C, D dan seterusnya. Jadi yang pertama tadi kan menggunakan bab, istilahnya bab, ada 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi dan seterusnya. Nah, kemudian di bawahnya penjelasan daripada judul tadi itu ada namanya subbab lagi, judul baru yang menjelaskan tentang judul utama atau judul pada bab tadi, itu namanya subbab. Nah, itu penomorannya dimulai dengan huruf abjad dan dikapitalisasi. Tadi urutan munculnya judul subbab diawali dengan huruf kapital A, B, C, D. Jadi memang harus berurutan, memakai titik dan ditempatkan mulai batas awal margin. Paragraf untuk peringkat kedua ini dimulai 1,2 cm, kurang lebih 1 tap dari batas awal huruf subbab. Nah, seperti ini. Nah, ini batas awal marginnya sekitar segini. Kemudian maju sedikit ada A besar, terus baru judul subbab. Huruf kapitalisasi setiap awal kata, dan ditulis tebal. Nah, seperti itu. Kemudian ya, peringkat ketiga itu ada judul anak subbab, ditujukan dengan urutan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Memakai titik dan ditulis dengan kapitalisasi, setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital. Dicetak tebal nomornya dan dimulai sejajar dengan huruf awal judul peringkat di atasnya, subbab. Paragraf
dicetak tebal dan dimulai sejajar dengan huruf awal judul peringkat di atasnya. Subbab paragraf untuk peringkat ketiga ini dimulai 1,2 kurang lebih satu tab satu kali dari batas awal huruf anak subbab. Jadi memang menjurus ke dalam sedikit. Nah seperti ini, ditulis tebal dan ada kapitalisasi. Nah kayak seperti itu. Ke bawah lagi. Terus yang keempat, jadi yang pertama tadi kan 1 Romawi, kemudian ada 2 ada huruf subbab ABCD, kemudian ada di anak adalah anak subbab. Yang ini tadi kan angka Romawi, kemudian yang di bawahnya itu di subbab itu ada huruf besar ABCD abjad, kemudian di dalamnya lagi yang menjelaskan tentang anak subbab itu menggunakan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Peringkat keempat, jadi setelah angka 1 Romawi, A besar, angka 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian di bawah dalamnya lagi itu menggunakan huruf abjad tapi urutan kecil, menggunakan huruf kecil, memakai titik. Judul pada peringkat itu dengan kapitalisasi, setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa dicetak tebal. Jadi cetak tebal tadi 3 aja. Bab, subbab, anak subbab, dan kemudian apabila sudah mencapai ke ABCD yang kecil, huruf abjad yang kecil, itu ditulis dengan kapitalisasi namun tidak cetak tebal, mulai sejajar dengan awal judul peringkat di atasnya. Nah, untuk yang berbahasa Arab, judul pada peringkat ini diberi nomor dengan bilangan peringkat yang ditulis dengan huruf apabila paragraf peringkat keempat ini dimulai 1,25 kurang lebih 1 tab dari batas awal huruf anak subbab berikutnya. Kemudian peringkat kelima, jadi setelah 1 Romawi, huruf abjad besar, angka, huruf abjad kecil, baru menggunakan angka lagi, tapi dalam kurung 2 tingkat di bawah anak subbab yang tanda dengan urutan angka memakai salah satu tanda kurung tutup tanpa titik. Nah seperti itu. Judul pada peringkat kelima ini tulis dengan kapitalisasi tanpa dicetak tebal dan ditulis pada mulai sejajar dengan huruf awal judul peringkat di atasnya. Paragraf untuk peringkat ini dimulai 1,25 dari batas awal huruf anak subbab berikutnya. Yang keenam, tingkat ketiga, menggunakan huruf abjad dalam kurung. Nah seperti itu, coba itu. Kemudian yang peringkat kelima ini adalah buka kurung. Kalau yang ini dalam kurung, buka kurung seperti itu. Nanti di bawahnya lagi contoh yang lebih mudah dipahami. Kemudian peringkat ketujuh itu ada angka lagi tapi dalam kurung. Kemudian peringkat ke-8 ada abjad kecil dalam kurung. Nah ini contohnya. Jadi pertama itu bab, angka Romawi 1, kemudian A besar, huruf abjad besar, angka 1 titik, huruf abjad kecil titik, 1 buka kurung, A kecil buka kurung, 1 dalam kurung, A dalam kurung. Nah seperti itu. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Mungkin sangat mudah ya. Ini contohnya seperti ini contohnya. Jadi ada angka dulu, kemudian menjelaskan ada subbab, kemudian ada anak subbab, kemudian apabila ada di dalamnya lagi, ini contoh, apabila kan 2 tadi, di dalamnya lagi ada A kecil, tidak besar. Nah nih ada A kecil, tidak besar, kemudian apabila ada lagi penjelasan di dalamnya itu menggunakan 1, 2, 3 buka kurung. Nah seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya ini contoh untuk penulisan penomoran karya ilmiah sesuai dengan buku panduan skripsi halaman baru. Jadi silakan buka Microsoft Word, lalu di sini contoh kan tadi seperti tadi. Ini peringkat pertama itu menggunakan bab, angka Romawi 1. Penulisannya temsnya Roman, ukuran 16, tebal, kemudian judul contoh di sini judulnya menggunakan
ini peringkat pertama. Kemudian peringkat kedua itu menggunakan abjad besar seperti itu, abjad besar dan tebal. Oke. Nah, judulnya contoh di sini adalah lafal belakang, kapitalisasi di awal setiap awal kata. Contohnya lagi. Kemudian agak maju ke depan sedikit, itu kemudian angka 1 titik. Contoh makan nasi. Oke, masih tebal dan kapitalisasi setiap awal kata. Kemudian di bawahnya ini biasanya tuh kalau Microsoft Word yang sudah bentuknya itu otomatis, biasanya bisa langsung. Jadi apabila seperti ini langsung di enter, nah langsung ada nomor 2 nya. Sama yang di atas juga, apabila kita enter langsung ada B nya. Contoh B nya di sini adalah pengajian pustaka, contoh. Kemudian ada 1, contoh di sini ada 1, makan nasi, 2, minum air. Terus di sini contoh pengajian pustaka, makan berat, minum ringan, contoh. Jadi yang perlu tetap diperhatikan adalah peringkat 1 itu tebal, kapitalisasi semua. Urutan nomor 2 itu tebal, kapitalisasi di awal kata. Urutan nomor 3 itu tebal, kapitalisasi di awal kata. Kapitalisasi itu kan artinya hurufnya besar di awal kata. Kemudian di bawahnya, peringkat bawahnya, setelah ada angka Romawi 1, ada abjad besar, ada angka 1, kemudian di bawahnya itu adalah huruf kecil. Contoh di sini nasi goreng, kemudian apa lagi, lalapan. Contoh saja ya. Nah, kemudian apabila ada lebih ke dalam, itu menggunakan apa? 1, nasi goreng spesial. Kalau di enter dia bisa langsung. Nah, bukan ada nasi goreng spesial, ada nasi goreng telur bebek, nanti setting laptopnya mana semua ya, contoh saja. Nah, kemudian kalau yang peringkat di dalamnya itu ada A kecil dalam kurung, enter. Contoh nasi spesial itu apa? Sosis ini tetap kapitalisasi ya, awal kata. Sosis, telur dan hati. Nah, kemudian nomor 2 nya spesial itu setelah A kecil titik kurung, kemudian 1 dalam kurung. Nah, seperti itu. Contoh telur dadar, telur ceplok, mata sapi. Nah, seperti itu, contoh saja. Kemudian apabila ada lagi di dalamnya, menjelaskan lagi, itu adalah dalam kurung telur dadar lagi di bawahnya, telur dadar spesial lagi, spesial
Biasanya untuk penulisan karya ilmiah itu mentok sampai di sini saja. Kadang ada yang cuma sampai di sini. Nah, itu. Paling mentok biasanya sampai sini saja. Jarang yang sampai ke satu kurung. Apabila ada lagi seperti apa? Nah, kalau memang ada lagi itu biasanya itu ada titik satu seperti itu. Tapi itu jarang seperti itu. Nah, ini contoh saja. Semoga dapat dipahami untuk penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.